Fa illam yakun, maka jika tidak ada, nih dengarkan, maka jika tidak ada, bi alam yakdur, dengan gambaran tidak mampu siapa seseorang, terutama orang perempuan, ala sumti, untuk diam. Tidak mampu diam. Walam yujad minhu wahidun, dan tidak ditemukan minhu dari seseorang, dari eman, wahidun apa seseorang pun, mintil kal khomsati, dari 5 perkara ini. 5 perkara itu apa? Yang pertama akal, yang kedua attitude atau adab, yang kelima yang ketiga kawan, yang keempat apa? Hati yang teguh, yang kelima diam. Yang kelima diam. Ternyata orang di dalam diri seseorang tidak ada kelima-limanya ini. Apa katanya Imam Ahnaf? Qala, maka berkata siapa Imam Ahnaf, mautun hadirun, ialah mati saja, katanya. Mati boilah. Artinya mautuhu khairun min hayatihi. Artinya matinya seseorang khairun, ialah lebih baik, min hayatihi, daripada kehidupannya. Otak tak andi, akhlak coba, ateh bucok, ya kan? Kawan rosak kapi, colok ngocak lo tak gelem mambu. Ya benda ya dak remak mati boy lah ya kan. Kesoro mati boy. Ya paling tidak ini kan pilihan sebenarnya. Pilihan ini sangat baik loh. Artinya akal kita kan tak bisa kita gunakan. Maka setidaknya akhlak kita lah baik. Ngendap-ngendap kepada orang, tawaduk dengan orang. Akhlak pun tidak bisa kita andalkan. Ya paling tidak hati kita sabar dihina orang, sabar dicaci orang, sabar tak punya duit, sabar dengan kerjaan. Ternyata yang ketiga pun tiga-tiganya tidak bisa kita kerjakan. Minimal nyari kawan yang bagus-bagus. Di tempat haddatan ini kan insya Allah bagus semua. Tidak ada yang tidak bagus deh, karena orang tidak bagus tidak mau kan begini. Jadi berkawal dengan kawan-kawan haddatan kan begitu. Ternyata yang empat-empatnya pun tidak bisa. Ya udahlah, diam aja, jangan banyak ngomong. Ternyata 5-5-nya tak ada, ya udahlah, mati aja katanya. Imam Ahnaf bilang begitu, bagus mati aja gitu. Ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illahi ta'ala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat al-aizza, para hadirin sekalian, wabil khusus kepada para jamaah majelis salawat dan zikir yang tergabung di dalam Majelis Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada Sahibul Bait Al-Ustadz Muhammad Erna sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyarata, adapun ini adalah maqalah yang ke-16. Ini terakhir ya, masuk ke bab yang ke-7, Ini hampir hatam ini. Wal maqalatus sabi'ata asyarata, adapun ini adalah maqalah yang ke-16. Qala Ahnaf bin Qais rahimahullahu taala, berkata siapa Imam Ahnaf bin Qais rahimahullahu taala, semoga merahmatihu kepada Imam Ahnaf bin Qais, Allahu, siapa Allah taala yang maha luhur, siapa Allah. Hina su'ila ma khairu ma yu'tal abdu, qala huwa aqlun ghariziyun ay tabi'iyun. Hina, ketika su'ila ditanya siapa Imam Ahnaf bin Qais, ma khairu ma yu'tal abdu, ma adapun sesuatu apakah, khairu ma yu'ta ialah paling baiknya sesuatu, yu'ta yang diberi, al abdu siapa hamba. Qala, menjawab siapa Ahnaf bin Qais, huwa adapun ma khairu ma yu'tal abdu aklun ghariziyun ay tabi'iyun, adalah insting, adalah akal atau insting yang bersifat tabiat. Akal atau insting yang bersifat tabiat. Jadi katanya Imam Ahnaf bin Qais, sesuatu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah akal. Dan dengan akal inilah yang mampu membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Sehingga dikatakan al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah hewan natikun yang
mampu berbicara. Artinya mampu berbicara adalah mampu menggunakan atau mengoptimalkan akal fikirnya, daya pikirnya. Sehingga ketika tidak dioptimalkan daya pikirnya, manusia tadi tidak ubahnya sama seperti hewan-hewan yang lain. Artinya manusia tadi tidak bisa mengoptimalkan pikirannya, maka bisa disamakan dengan hewan yang lain. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala maktasabal mar'u, maktasaba tidaklah mendapatkan al mar'u siapa seseorang misla aklin yahdi sahibahu ila hudan aw yarudduhu an radiyin. Maktasaba tidaklah iktasaba mendapatkan almar'u siapa seseorang misla aklin seumpama akal yahdi yang mampu menunjukkan apa akal sahibahu kepada pemilik akal, menunjukkan kepada apa ilahudan kepada kebenaran, au yarudduhu atau menolak apa akal hu kepada kebenaran androdiin dari kehinaan, au yarudduhu atau menolak apa akal hu kepada pemiliknya hu kepada sahibahu androdiin dari kehinaan. Ya Allah, banyak mikir berarti ada dina ada. Akar oke mulu lo berarti. Ada sahibul mik berarti. Kila dikatakan fa illam yakun ay lam yujadil aqlu. Kila dikatakan fa illam yakun maka jika tidak ada ay lam yujadil aqlu maka jika tidak dijumpai al aqlu apa akal. Qala adabun solihun, berkata siapa Imam Ahnaf, adabun solihun adalah tata krama solihun yang baik. Wa huwa adapun tata krama yang baik ma'rifatu ma yahtarizu bihi adalah mengetahui sesuatu yahtarizu yang bisa menghindar siapa soleh bihi dengan adab anjami'i anwa'il khoto'i dari banyaknya macam-macam kekeliruan. Ini yang pertama, kata Imam Ahnaf bin Qais bukan Quraisy ya. Imam Ahnaf bin Qais, beliau mengatakan sesuatu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya adalah insting. Adalah insting. Adalah insting. Iya. Insting. Iya. Iya. Ya Allah. Iya. Lanjut saja lah ya. Adalah enakan gini Pak kayaknya. Iya kan? Yang penting tak ribut lah kan? Iya. Iya. Tak ngerti saya ini. Terlalu banyak formalnya nih Bang, ngaji Bang. Banyak anunya. Nah. Oke, siap dengar kan? Siap. Imam Ahnaf bin Qais mengatakan bahwa sesuatu yang sangat utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, satu-satunya sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita yang paling utama, yang terbaik, yang tiada gantinya, diantaranya adalah akal. Sehingga dengan adanya akal ini kita bisa dibedakan dengan makhluk yang lain. Kita kalau tidak menggunakan atau mengoptimalkan akal fikir kita, maka kita ini sama seperti hewan yang lain. Perbedaannya adalah satu, di akal. Maka kalau akal kita ini nggak dipakai, yang dikatakan dengan al-insanu hayawanun natik, manusia adalah tak ubahnya sama seperti hewan, akan tetapi diberikan kelebihan yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala apabila manusia tadi mampu mengoptimalkan akal fikirnya. Maka sejatinya banyak ulama itu, banyak orang-orang mengatakan begini, yang seandainya Allah Subhanahu wa taala yang dengan syariatnya kemudian dengan syariat tadi dikelola dengan akal fikiran, ini sangat kleb sekali. Misalnya kita hidup tidak menggunakan syariat, misalnya tidak menggunakan ajaran-ajaran syariat. Misal, aduh, udahlah kita ngaji lah. Aman. Ya Allah, ini saya ini bingung kalau ngaji begini ini. Oke, lanjut kan? Oke. Ini banyak yang dipotong nanti ini, Riz. Aman.
Jadi dengan akal pikiran kita, apabila kita optimalkan, maka kita bisa dibedakan dengan makhluk yang lainnya. Sebaliknya, apabila kita tidak mampu mengoptimalkan akal pikiran kita, maka kita tidak ada ubahnya dengan makhluk yang lainnya. Ya sama seperti hewan, ya ben embe, ya bade, ben ajem, ya bade. Apa ajem mak lain ben manusia, karena manusia bisa mengoptimalkan akal pikirnya, bisa menggunakan akal pikirnya. Mana yang baik, mana yang salah, itu tahu. Oh ini anak saya, oh ini paman saya, oh ini bapak saya, jangan disakiti, harus berbuat baik kepada orang tua, tahu. Tapi mun ajem cembun tibi gebini Allah ya mun beda manusia ngari kan berarti saraan ben ajam bal hum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Maka dari itu dikatakan di dalam kitab ini sesuatu yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Yang andaikan tidak ada akal, manusia tadi sama seperti hewan yang lainnya, tak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Alhamdulillah. Bade rasanan kayak Anda. Kemudian dikatakan kila fa illam yakun ay lam yujadil aklu, apabila akal itu tidak dijumpakan di dalam diri seseorang, artinya dia tidak mampu mengoptimalkan akal pikirnya. Lalu bagaimana? Apakah orang tadi tidak perlu dihormati ataukah orang tadi tidak perlu dihargai? Kita lihat lagi. Kalau ternyata orang tadi masih memiliki adab, masih memiliki tata krama, masih memiliki attitude, yang attitude tersebut merupakan sesuatu yang mampu menghindarkan dirinya an jami'i anwa'il khoto'i, dari seluruh kekeliruan-kekeliruan yang dipandang jelek oleh orang lain, maka orang tadi masih punya nilai. Kan ada bahasa biasanya mengatakan di nama kita tahu apa kaki cong, di nama kita bukan kaki cong, saya penting teng karena bagus, ahlaknya bagus, akal kena cek alim cek pinter, tapi tak andi tengka saya bagus, tata krama saya bagus, ya tak ada regena. Jadi yang baik bagaimana? Akal optimal, kemudian punya attitude yang baik, kepada yang tua menghormati, kepada yang muda menyayangi. Kepada kiainya ngasih, udah dikasih. Kila kemudian dikatakan fa illam yakun, maka jika tidak ada ailam yujad zalikal adabu. Nah, kalau ternyata akal tak bisa diandalkan, attitude juga tidak ada, qala, maka menjawab siapa? Ahnaf bin Qais, sahibun muwaffiqun, ialah teman yang baik. Kita tengok dia tuh kawannya baik apa tak ada. Udahlah akalnya tak bagus, kemudian attitude-nya juga ndak ada, kawannya pun kawan sangsut, kawan tak ada yang bagus. Maka orang yang seperti ini ya harusnya kita jauhi. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, ruwiya telah diwayatkan annahu apa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Kanjeng Nabi, Rasul akli, adapun puncaknya akal, ba'dal imani, setelahnya iman, at-tawaddudu ilan nasi, ialah memiliki kasih sayang ilan nasi, kepada manusia. Ini poin yang pertama. Puncaknya akal setelah keimanan kita, at-tawaddudu ilan nasi, adalah punya belas kasih kepada manusia. Kepada orang tidak punya, kepada manusia, kepada ya seluruhnya lah, yang seharusnya bukan hanya kepada manusia saja, kepada makhluk Allah yang lain juga punya belas kasih. Wa ma yastaghni rajulun an masyuratin, wa ma yastaghni, dan butuh rajulun siapa seseorang an masyuratin, dari isyarah-isyarah, dari kosakata atau apa bahasanya ya, dari pepatah. Nah, masyurah itu artinya pepatah. Pepatah mengatakan wa inna ahlal ma'rufi, sesungguhnya penduduk atau para pelaku kebaikan fid dunya, di dunia, hum, ialah adapun mereka, ahlul ma'rufi fil akhirati, adalah pelaku kebaikan fil akhirati, di akhirat. Orang kalau melakukan baik di dunia, maka dia merupakan tanda kalau mereka adalah penduduk akhirat, penduduk surga. Kalau sudah di dunianya baik, insya Allah di akhiratnya baik. Sebaliknya juga wa ahlul mungkari, dan adapun orang yang ahlul mungkar fid dunya, di dunia, hum, ialah adapun mereka, ahlul mungkari fil akhirah, adalah ahlul mungkar fil akhirat, di akhirat, artinya penduduk neraka. Rawahu al-Baihaqi, meriwayatkan kepada hadis ini al-Baihaqi, siapa? Imam al-Baihaqi.
Kila dikatakan fa illam yakun, maka jika tidak ada. Kila fa illam yakun, kila dikatakan fa illam yakun, maka jika tidak ada. Artinya lam yujad dzalika sahibu. Lam yujad, tidak dijumpai, dzalika sahibu, apa kawan itu, artinya kawan yang baik. Kita lihat dulu. Akal tak bisa diandalkan, attitude juga tak bisa diandalkan. Kawan pun kawannya jelek semua. Coba kita tengok lagi. Qala, berkata siapa Ahnaf, qalbun murabitun, ialah hati yang teguh. Artinya sobirun ala aziyatil khalqi, artinya hati sobirun yang sabar, ala aziyatil khalqi, atas hinaannya makhluk. Lihat hatinya sabar nak. Kalau hatinya belisan, udahlah akal tak bisa dipakai, attitude pun tak ada, kawan baik pun tak punya, ternyata hatinya pun belisan, ya sudah, orang yang seperti ini tidak perlu dijadikan kawan. Allah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan apa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Kanjeng Nabi, beliau mengatakan laukanal mu'minu ala qasabatin fil bahri, laukana, andaikan kana ada, al mu'minu siapa orang-orang mukmin, ala qasabatin fil bahri, ialah berada di atas rakitan bambu, fil bahri yang ada di lautan. Andaikan seorang mukmin ada di atas rakitan bambu, yang rakitan bambu itu ada di tengah-tengah lautan. Laqayyadallahu lahu may yu'addihi. Laqayyadha, niscaya menyiapkan Allahu siapa Allah, lahu kepada mukmin, man kepada orang, yu'addihi yang menyakiti siapa man, hi kepada mukmin. Artinya manusia hidup di dunia ini pasti tidak akan pernah lepas dari orang yang dengki kepada dirinya. Itu fitrah lah, fitrah. Orang mukmin saja diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang andaikan dia naik rakitan bambu berada di tengah lautan, sudah ada di tengah lautan, Allah masih menyiapkan dia untuk orang menyakiti orang yang udah ada di tengah lautan. Bayangkan, udah jauh dari manusia, ada di tengah lautan, masih ada musuhnya. Artinya kita hidup tak lepas dari keburukan orang lain, dan itu sudah fitrahnya. Tinggal bagaimana kita bisa menghadapi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah mampu menghentikan keburukan orang, menghentikan pembicaraannya orang. Kenapa? Karena pembicaraannya orang kepada kita itu banyak mulut yang mengungkapkan kepada diri kita. Yang mampu kita kerjakan hanya satu, tutuplah telinga kita dengan kedua tangan kita. Yang tangan kita tidak akan pernah mampu menutup mulut mereka. Rawahu Ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada hadis ini Ibnu Abi Syaibah, siapa Imam Ibnu Abi Syaibah. Fa illam yakun bi allam yakdur ala sabri, fa illam yakun, maka jika tidak ada siapa man, bi allam yakun dengan gambaran lam yakdur, tidak mampu siapa man ala sabri atas sabar pun tak ada, hati yang teguh pun tak ada, kemudian kawan yang baik pun tak ada, attitude pun tak punya, akal tak bisa dioptimalkan. Qala, maka berkata siapa Imam Ahnaf, tulus sumti, ialah senantiasa diam. Tulus sumti, senantiasa diam. Jadi diam ini emas ternyata. Diam ini baik. Kita kan tidak mampu untuk melawan lisan-lisan mereka, apalagi mereka yang lebih berani daripada kita, mereka yang lebih segalanya daripada kita. Yang bisa kita lakukan apa? Ya biarkan saja. Anggap angin berlalu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bersabda, la yablughul abdu haqiqatal imani, la yablughul abdu, tidaklah pernah sampai al abdu siapa seorang hamba, haqiqatal imani, kepada hakikatnya iman, hatta yahzuna lisanahu, sehingga mampu menjaga siapa hamba lisanahu, kepada lisannya. Ini kata Kanjeng Nabi. Jangan pernah kita berharap untuk mendapatkan hakikat keimanan kalau ternyata kita tidak mampu menjaga lisan kita. Suka menyakitin orang dengan lisan kita. Kadang lisan kita ini diam, tapi hati kita ngomong, yang kemudian dari hati kita dicurahkan ke dalam tangan kita. Tangan kita yang ngetik. Memang mulutnya diam, tapi tangannya
ngetik, sehingga ketika di-share, ketika dikirim, orang lain merasa sakit hati. Dan yang begini ini katanya Kanjeng Nabi tidak akan pernah merasakan hakikatnya iman. Dan ini bukan untuk siapa saja, ini untuk kita semua ya. Enggak ada tuju ke siapa-siapa kan, enggak ada kan? Enggak ya. Enggak gitu kan? Betul dia bilang HP ngetik ya. Oh itu kan. Ya Allah. Jadi kalau memang mau sampai kepada hakikat iman, kita usahakan untuk menjaga lisan dan menjaga tangan. Iya, biar enggak mudah ngetik. Kadang begini loh, memang sesuatu kadang jujur, memang dia itu jujur mengungkapkan sesuatu betul, tapi betul tidak pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Udahlah lanjut. Rawahu Tabrani, meriwayatkan kepada hadis ini At-Tabrani. Siapa Imam At-Tabrani? Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, rahimallahu, menyayangi Allahu siapa Allah, rahimallahu, merahmati Allahu siapa Allah, man kepada orang, hafiza, yang menjaga siapa man, lisanahu, kepada lisannya man. Allah sangat sayang merahmati kepada orang yang tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang sekiranya orang lain sakit hati. Balik lagi. Apalagi nge-share. Artinya ini min babil aula. Min babil aula ini begini. Di dalam Al-Qur'an mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali kita mengucapkan kepada ibu. Cong meliaki acan, pra mama ada. Ini enggak boleh ini. Akecet, begitu enggak boleh. Lalu bagaimana kalau misalnya kita enggak bilang keng enter ke mama tokol begitu. Ini min babil aula. Lebih-lebih. Artinya bagaimana? Tangan ini kan lebih-lebih dari mulut nih. Kalau misalnya mulut diam, tangan nge-share kan lebih-lebih nih. Sama saja, bahkan lebih mudarat, lebih bahaya. Tidak boleh. Apalagi sekarang sudah dilengkapi dengan voice note. Oh no. Ini dua nih dapatnya. Mulut kena, tangan kena. Maka hati-hati. Kita yang main media juga hati-hati. Wa arafa, dan tahu siapa man zamanahu, kepada waktunya eman. Wastaqomat, dan terus menerus istiqomah siapa eman. Istiqomah tariqatuhu, jalannya eman. Allah sangat sayang, sangat cinta kepada orang yang senantiasa menjaga lisannya, dan juga orang tadi tahu waktu lah begitu. Tahu waktu, dan memang orang tadi termasuk orang yang istiqomah dalam berbagai macam hal. Tentunya hal-hal kebaikan. Rawahu Abu Na'imin, meriwayatkan kepada hadis ini Abu Na'imin. Siapa? Imam Abu Na'im. Kila, dikatakan fa illam yakun, maka jika tidak ada, bi allam yaqdur, dengan gambaran lam yaqdur, tidak mampu siapa man ala sumti, untuk diam. Tak bisa diam, ngomong terus mulutnya. Kiainya ngomong, di belakang pun ngomong. Allah, ini kena. Fa illam yakun, maka jika tidak ada, nih dengarkan, maka jika tidak ada, bi allam yaqdur, dengan gambaran tidak mampu siapa seseorang, terutama orang perempuan, ala sumti, untuk diam. Tidak mampu diam. Walam yujad minhu wahidun, dan tidak ditemukan minhu, dari seseorang, dari eman, wahidun, seseorang pun, mintil kal khomsati, dari 5 perkara ini. 5 perkara itu apa? Yang pertama akal, yang kedua attitude atau adab, yang kelima yang ketiga kawan, yang keempat hati yang teguh, yang kelima diam. Ternyata orang di dalam diri seseorang tidak ada kelima-limanya ini. Apa katanya Imam Ahnaf? Qala, maka berkata siapa Imam Ahnaf, mautun hadirun, ialah mati saja, katanya. Mati boilah. Artinya mautuhu khairun min hayatihi. Artinya matinya seseorang khairun, ialah lebih baik, min hayatihi, daripada kehidupannya. Otak tak andi, akhlak coba, ateh bucok, ya kan?
Kawan rosak kapi. Colok ngocak lo tak gelem mambu. Ya benda ya dak remak mati boy lah ya kan. Soro mati boy. Ya paling tidak ini kan pilihan sebenarnya. Pilihan ini sangat baik loh. Artinya akal kita kan tak bisa kita gunakan. Maka setidaknya akhlak kita lah baik. Ngendap-ngendap kepada orang, tawaduk dengan orang. Akhlak pun tak bisa kita andalkan. Ya paling tidak hati kita sabar dihina orang, sabar dicaci orang, sabar tak punya duit, sabar dengan kerjaan. Ternyata yang ketiga pun tiga-tiganya tidak bisa kita kerjakan. Minimal nyari kawan yang bagus-bagus. Di tempat haddatan ini kan insya Allah bagus semua. Tidak ada yang tidak bagus deh. Karena orang tidak bagus tidak mau kan begini. Jadi berkawal dengan kawan-kawan haddatan kan begitu. Ternyata yang empat-empatnya pun tidak bisa. Ya udahlah, diam aja. Jangan banyak ngomong. Ternyata lima-limanya tak ada. Ya udahlah, mati aja katanya. Imam Ahnaf bilang begitu. Bagus mati aja. Ya Allah. Babus subhanallah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.